Mas, ayo ndek masuk. Informasi ini pelajaran. Cepat. Udah pada siap. Bukunya udah disiapkan semuanya. Nah, ayo duduk itu yang di sana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prianto, nomor induk mahasiswa 20610061. Di sini saya akan membahas tentang semangat menuntut ilmu untuk meraih martabat mulia. Nah, sebelumnya kita baca basmalah dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita berdoa sebelum memulai untuk pembelajaran hari ini. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini kita akan bahas Al-Quran Hadis Madrasah Sanawiyah kelas 9 yang kita ambil dari Kementerian Republik Indonesia tahun 2020. Di sini penulis Nismatul Khairiyah dan editor Bapak Abdullah An-Nawawi. Dan ini bukunya milik negara dan tidak diperdagangkan. Nah, buku seperti yang ada di depan ada semua, murid-murid semua itu adalah buku yang tidak diperdagangkan. Bapak Muhammad Ali Ramdhani itu sudah memberikan dengan baca basmalah hamdalah sampai selesai untuk memberi pengetahuan kepada kita tentang buku ini. Nah, ini ada pedoman translate Arab Indonesia. Apa itu? Nah, ini ada konsonan tunggal. Nah, muncul. Nah, ini ada huruf-huruf Arab. Kalau anak TK, saya barani ngajak sambil nyanyi. Nah, ini harus kita perhatikan betul. Ini ada huruf alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, za, sin, shin, shad, dad, ta, dha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, lam, alif, hamzah, ya. Nah, karena ini sudah dewasa, seharusnya kalian tahu ada beberapa huruf yang kurang. Coba dicek. Saya kasih waktu. Kalau 1 jam kelamaan, oke, 10 detik. Sudah ketemu? Silakan. Nah, dicatat terlebih dahulu ada beberapa huruf yang belum muncul. Nah, di sini akan saya membahas bukan terkait dengan tadi huruf hijaiyah, akan tetapi saya akan bahas tentang semangat 5 dalam kuil. Langsung muncul ada beberapa surat dan ayat. Apa ini? Oh, ini adalah peta kompensasi sikap semangat menuntut ilmu, dan juga ada literasi, komunikasi, kolaborasi, critical thinking, karakter. Dari sikap semangat menuntut ilmu itu ada sikap spiritual, ada sikap sosial. Sikap spiritual sendiri meyakini kebenaran isi Al-Quran tentang kedudukan yang tinggi bagi orang yang berilmu, dan juga menunjukkan perilaku orang yang beriman dan berilmu. Adapun sifat sosial itu menampilkan perilaku semangat menuntut ilmu, membiasakan bersemangat dalam menuntut ilmu, menunjukkan perilaku sebagai orang yang menghargai ilmu, dan juga di sini dalam literasi, komunikasi, kolaborasi, critical thinking, karakter itu juga dibagi dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Dari pengetahuan ini diambil dalam Al-Quran surat Abasa dan juga Al-Quran surat Al-Mujadilah. Nah, ini nanti menjadi tugas kalian. Kandungannya seperti apa dan bagaimana pembacaannya dari pengetahuan ini dan keterampilannya. Nah, di sini ada prawacana sama kalam hikmah Imam Syafi'i. Apa itu? Kok ada adab-adab pencari ilmu? Nah, ini yang perlu kita tekankan. Sebelum kita mencari ilmu, kita harus mengerti dahulu adab-adabnya. Toto corone, coro Jawa nih, dan uga unggah-unggui seperti itu. Di sini dan takwa tidak akan bermakna wujudnya tanpa niat yang ikhlas, percaya diri yang kuat, berakhlak mulia, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, memegang teguh syariat Islam, memperhatikan guru ketika guru berbicara dan menerangkan, tidak berbicara dan menyela ketika guru berbicara, menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat, menyedihkan makan, minum, dan waktu tidur. Tidak cuma itu juga, ada yang menyibukkan diri dengan ilmu, dengan membaca, menelaah,
menghafal, mengulang pelajaran, dan aktivitas lainnya. Dilanjutkan menjauhkan diri dari sikap meminta-minta meski kondisi sangat sulit, senantiasa memuliakan dan menghormati guru, berterima kasih kepada gurunya, bersegera mendatangi majelis ilmu sebelum gurunya datang, tidak meninggikan suara kecuali darurat, tidak memotong ketika guru berbicara, tidak sombong jika belajar kepada orang yang lebih muda usianya atau kedudukannya lebih rendah, tidak malu bertanya pada hal-hal yang belum dipahaminya, dan juga meninggalkan debat kusir. Itu salah satu jalan adab-adab mencari ilmu supaya ilmu itu bermanfaat. Nah, dalam kasanah keilmuan ini masih kosong. Ada Quran surat Abasa 1-10. Berarti ini kalau di sini Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus mempersiapkan Al-Quran. Tadi sudah saya suruh untuk mempersiapkan Al-Quran. Silahkan kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha. Itu ini dalam kasanah keilmuan Quran surat Abasa ayat 1-10. Itu kita harus benar-benar bisa memahami untuk mendapatkan hasanah ilmu yang pas. Dari ayat-ayat ini kita harus bisa menilai, kita harus bisa meneladani dan melakukan hal-hal yang ada di surat ini sehingga kita bisa menjadikan ilmu kita bermanfaat bagi kita dan juga memuliakan kita. Sebab nuzulnya, beberapa ulama mengatakan surah ini turun menyangkut sikap Nabi Muhammad SAW kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum ketika Nabi Muhammad SAW sedang sibuk menjelaskan Islam kepada tokoh-tokoh musyrikin Makkah. Salah satunya ada Al-Walid ibnu Al-Mughirah. Beliau berharap ajakannya dapat menyentuh hati dan pikiran mereka dengan sikap tenang, dengan sikap sabar, dan juga dengan kemuliaannya. Nah, kok muncul gambar ini? Kenapa ini? Ya, kenapa? Iya, ada apa? Mari baca baca apa kira-kira? Oh ya, nanti kita buka mushaf Al-Quran lancar dengan tartil surat Abasa 1-10. Ya, tadi sudah baca. Oh, disuruh berdiskusi. Nah, sekarang tugas kalian adalah buat kelompok yang terdiri dari 3-5 orang, lalu dibagi tugas masing-masing, siapa jadi ketua, sekretaris, dan juru bicara. Isilah lembar yang telah disediakan dan kumpulkan pada waktu yang telah ditentukan. Diskusikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kandungan surat Al-Quran surat Abasa ayat 1-10 seperti mengapa Nabi Muhammad SAW ditegur oleh Allah, siapakah Abdullah bin Ummi Maktum, untuk apakah Abdullah bin Ummi Maktum datang menghadap Rasulullah SAW, dalam kondisi bagaimanakah Rasulullah SAW saat Abdullah bin Ummi Maktum datang, apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan teguran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan nanti disiapkan kita untuk presentasi berikutnya. Kosong lagi. Kenapa nih? Mas, kenapa kosong? Enggak tahu. Udah kita lihat. Oh, untuk analisis kandung ayat kita harus jelaskan secara lengkap berdasarkan pemahaman kalian. Nah, nanti di sini silahkan dijelaskan apa atau bermuka masam, menyucikan jiwa, mendapatkan pengajaran yang bermanfaat, pembesar pemuka Quraisy, bersegera mendapatkan pengajaran takut kepada Allah dan memberikan perhatian. Nah, silahkan ini nanti langsung
tindak lanjuti. Kita ini nanti dijelaskan kalau sudah ditindaklanjuti, dan jangan lupa ini ditulis. Ya, usaha-usaha dalam mendapatkan ilmu dan pengalaman yang kita butuhkan di sini ditulis untuk program selanjutnya. Apaan nih? Kosong garis-garis miring. Oh, ada tugas. Apa ya? Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Maksudnya apa? Iya, suruh ngapain? Yuk sekarang tugas kalian mencari dan membaca surat ini dan artikan serta dirangkum ya. Oke. Wah, mudah banget tugasnya untuk saat ini. Baik, nanti setiap tugas dikumpulkan dalam kegiatan besok. Kita jadwalnya 1 minggu lagi. Pertama tugas yang tadi untuk surat Abasa, dan yang kedua adalah surat Al-Mujadilah ayat 11. Jangan lupa ya, nanti dikerjakan, dikumpulkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tetap semangat. Tunggu pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.